Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan. Yang kedua, jangan lupa pula kita haturkan salawat bertasalam kita terhadap Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita menuju alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, yakni minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang bertema peran mahasiswa dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Pertama, bicara mahasiswa, kita tahu bahwa mahasiswa punya dua peran penting, yakni sebagai agent of change atau perubahan, dan yang kedua, agent of social control. Maka pada peran pertama, seorang mahasiswa haruslah mampu menawarkan perubahan pada masyarakat. Maka hal pertama sebelum melakukan perubahan kepada masyarakat, haruslah seorang mahasiswa itu mampu merubah dirinya menjadi seorang intelektual idealik, yang mana ia menjadi seorang intelektual yang cenderung pada kebenaran. Maka dengan demikian, capaian menuju kata agent perubahan itu akan terwujud. Lalu poin kedua, berbicara tentang agent of social control adalah bagaimana seorang mahasiswa mampu menempatkan dirinya sebagai kaum tengah. Dia berada di antara masyarakat dan pemerintah. Maka pada suatu kondisi ia menjadi penyambung lidah rakyat untuk menginterupsi kekuasaan yang tidak berpihak pada masyarakat. Dan pada satu kondisi ia menjadi rekan pemerintah dalam upaya mensukseskan kegiatan pemerintah yang berimplikasi baik kehidupan masyarakat. Nah, di tengah pandemi global COVID-19 ini, kita bisa lihat kegalauan pemerintah dalam upaya penanganannya, antara selamatkan rakyat atau selamatkan ekonomi melalui investasi. Kita lihat di awal bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi pandemi ini. Kawan-kawan bisa taking di Google bagaimana sikap pemerintah di awal tahun 2020 sampai sekarang ini. Pemerintah lamban dalam mengeluarkan kebijakan yang jelas, terlihat gagap dan membuat masyarakat resah. Pun ketika kebijakan sudah mulai diterbitkan, terjadi diskomunikasi antara presiden dan menterinya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana ketika presiden menginstruksikan A, pemerintah daerah melakukan B. Nah, ini yang membuat membuat masyarakat kebingungan. Seharusnya pemerintah sanggup memberi harapan pada masyarakat, bukan ketakutan-ketakutan yang kita rasakan seperti saat ini. Ketakutan di tengah masyarakat yang takut kelaparan akibat instruksi dirumahkan dan melarang melakukan aktivitas di luar rumah, di mana tidak semua orang bisa bertahan hidup dengan tetap berada di rumah, seperti para pekerja serabutan, PKL, ojol, buruh, dan pekerjaan lainnya. Ini adalah bukti bahwa negara dalam hal ini, pemerintah tidak mampu hadir dalam sendi-sendi masyarakat kita,
Maka peran inilah yang seharusnya diambil oleh mahasiswa dengan melakukan bantuan berupa donasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Edukasi mengenai COVID-19 mulai dari ODP, PDP, dan pasien positif corona, mengenai gejalanya hingga cara pencegahannya, serta melakukan penelitian terkait COVID-19 ini. Mahasiswa juga harus bersinergi dan berkolaborasi bersama pemerintah dalam melawan COVID-19 ini. Ini adalah tugas bersama, tugas kemanusiaan. Saatnya semua harus taat pada kebijakan pemerintah dan arahan dari aparat. Karena ini adalah untuk kebaikan kita semua. Semoga kita semua dapat terhindar dari COVID-19 ini. Salah satunya dengan menerapkan social distancing atau menjaga jarak dan memakai masker bagi yang merasa mempunyai gejala. Cek suhu tubuh, menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan setiap selesai beraktivitas, dan menghindari tempat keramaian. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.